Dan ini terjadi sudah pian. Mudah-mudahan jangan anak kita, keluarga kita nang kayak ini. Maghrib rami di kafe-kafe. Ya kalau maghrib kada apa kada kalaunya orang muslim ya kita naudzubillahi min dzalik. Kalau itu anak kita naudzubillahi min dzalik. Allah taala Allah berfirman, "Wala takunu ay fi kalladzina wala takunu kalladzina." Janganlah engkau menjadi orang-orang yang kalladzina yang mereka itu seperti yakni kal munafikin, seperti orang-orang yang munafik. Nah, siapa orang munafik? Alladzina mereka itu adalah nasullaha, lupa lawan Allah. Nah, jadi orang-orang munafik itu asal muasalnya ini dasar Allah Ta'ala itu dilupakannya. Satu nah masuk sudah babnya nih. Yakni maksudnya, maksud lupa di sini apa? Arti lupa itu nah taraku amrallahi, meninggalkan suruhan Allah. Nah ini lupa. Subuh kada bersubuh, zuhur kada berzuhur, asar kada berasar. Ini orang lupa lawan Allah Ta'ala. Wa fa'alu khilafahu, dan di sisi yang lain mereka memperbuat yang dilarang oleh Allah. Nah, ini orang yang disebut lupa ya kita lawan Tuhan. Jadi kita nih ada sembahyang masih dikategorikan ingat lawan Tuhan. Subuh sembahyang, zuhur sembahyang, masih digolongkan orang yang ingat lawan Allah. Nah, kalau kita kada bersembahyangan, kada menggawi suruhan Tuhan, bahkan sebaliknya yang digawi, ini termasuk orang yang lupa. Dikategorikan orang yang lupa, dan dari sebab inilah karena timbul sifat munafik. Nah, jadi kadang-kadang bisa diremehkan perintah Tuhan tak. Allah menyuruh nangka ini kada kita gawi karena menimbulkan sifat munafik. Wa taladzzu bi syahwatid dunya. Nah, tapi perhatian utamanya taladzzu, bernyaman-nyaman, bersedap-sedap, bersenang-senang bisahwatid dunia. Nah, dengan syahwat dunia aja kita. Dan ini terjadi sudah pian. Mudah-mudahan jangan anak kita, keluarga kita nang kayak ini. Maghrib rami di kafe-kafe. Ya kalau maghrib kada apa kada kalaunya orang muslim ya kita naudzubillahi min dzalik. Kalau itu anak kita naudzubillahi min dzalik. Maghrib kada, belum maghrib sudah ada. Di mana misalnya kadang bercampur lagi binian sampai ke maghrib masih di situ, sampai ke isya jam 10, jam 11 kadang hanyar boleh. Nah, maghrib kada datang sebelum maghrib sudah. Maghrib kada, isya kada, boleh ke rumah kauyuhan subuh bangun jam berapa misalnya. Nah, ini aja kita ini, dan ini jadi wiritan. Ini satu kasus pulang yang terjadi nih yang di akhir zaman yang fakta. Mudah-mudahan anak kita kada tahu tempat di situ. Nah, yang sebutingnya pulang ada juga. Bulik sekolah parak maghrib. Bulik dari sekolahan nih. Kegiatannya macam-macam Dan ini naudzubillahi min dzalik kalau sekolahannya sekolahan yang basisnya agama bagiannya. Jadi boleh ke rumah tuh orang ajan sudah di jalan orang ajan. Nah, maghrib belum datang ke uyuhan karena bahaur-haur di rumah pas isya. Maghrib belum, isya belum. Dia bila kada kuat-kuat iman bisa kada menggawi maghrib kalau isya nih. Nah, karena jarak antara sekolahan dengan rumah jauh, misal di jalan maghrib orang ajan. Belum lagi macet pulang. Nah, apabila maghrib, apabila isya kada tahu. Nah, ini pun termasuk ya kita fitnah akhir zaman. Nah, kalau ini dijadikan wiritan, artinya menganggap remeh dengan perintah, maka timbullah di hati nangka orang-orang nangka ini nih, menyangka dia bertaubat jadi timbul karena sifat munafik. Nah, jadi macam-macamnya, jadi kegiatan-kegiatan ya kita, kegiatan di sekolahan-sekolahan itu kalau bisa ya kita bubuhan yang pembimbing di sekolahan nih memperhatikan lawan sembahyangnya si anak didiknya aja kita. Kadang datang sebelum asar. Kegiatan apa misalnya? Nah, anggaplah pramuka misalnya lah. Datang sebelum asar tuh. Sudah datang, sudah hadir.
Karena imbah itu kan imbah asar hanya pulang mulai kegiatan. Para maghrib hanya pulihkan. Nah, maka hendaknya diperhatikan ya kita. Tapi kalau basisnya agama biasanya ada aja musala. Jadi di musala sampai yang asar dulu. Ini yang diperhatikan sembahyangnya. Tapi mun kada perhatikan musalanya ada, yang sembahyangnya kada ada. Nah, itu kita. Cuma kalau sekolahnya basisnya agama itu diperhatikan. Yang kita khawatir ini orang Islam sekolahnya misalnya di SMP misalnya. Nah, ini kita khawatir musalahnya ada aja tapi yang sembahyangan enggak ada. Kegiatannya ada, datang sebelum asar. Ba asar kada, bulik parak maghrib, ba maghrib kada. Nah, ini kita. Ini jangan diremehkan oleh si walinya, si orang tuanya. Mendiremehkan ya bisa timbul sifat munafik ini. Sebab orang yang kadang mengerjakan perintah Allah termasuk di sini dipadahkan lupa lawan Allah. Maksud lupa di sini lupa lawan perintah Allah. Mun lagi halus nang itu lagi remaja nang capek ka tuha didikannya yang itu lalu maka menganggap biasa lawan 5 waktu ini. Padahal kita waktu mengaji yang kitab Sabilul Muhtadin kan lah yang subuh Jumat semalam kayak apa mulai umur 7 tahun sudah dibiasakan. Ada kalau yang subuh Jumat semalam tuh, yang mana tahu, menumpat mendengar ada tahu. Mulai umur 7 tahun tuh masalah sembahyang kewajiban ini. Nah ini aja kita yang penting diperhatikan. Jadi wala takunu kalladzina nasullaha, jangan sampai engkau menjadi orang yang lupa lawan Allah. Maksudnya taraku amrahum wa fa'alu khilafahu wa taladzzu bi syahwatid dunya wa rakanu ila gururiha, dan merasa nyaman inya di posisi tersebut padahal posisi yang dibunguli dunia. Gururiha itu dibunguli dunia tapi inya merasa nyaman. Ini kita merasa nyaman. Nah ini kita mau kada ada bimbingan, jadi kita kuitannya kadang perhatikan. Bila jam 5 turun anak kita ke rumah nih, turun dari rumah aja kita. Nah apa dia gawe? Nah kita tahu sembahyang aja anak kita nang apa? Nah ini yang kita khawatirkan nih. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mu'min wal munafiq. Nah, jadi timbul pertanyaan lah, kenapa timbul ada sifat munafik? Karena asal muasalnya tadi lupa lawan perintah Allah. Nah, padahal kita ini orang Islam misalnya kurang memperhatikan perintah Allah, lalu kena timbul hati itu tumbuh sifat munafik. Suila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mukmin dan munafik. Apa perbedaan mukmin dan munafik? Jar sahabat nih. Bakal maka Nabi menjawab, jar Nabi, innal mu'mina, orang beriman ninto aja Nabi, hammuhu, semangatnya, perhatiannya lebih mengutamakan fis sholati wasiyami. Nah, semangatnya mengutamakan salat 5 waktu dan puasa Ramadan dijaga benar. Gitu. Kita bisi anak mulai umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah ada didikan itu terhadap anak kita. Itu diutamakan. Wal munafiqa, sedangkan orang munafik, hammuhu, semangatnya, cita-citanya, keutamaan hatinya lebih mengutamakan fit'am. Nah, urusan makanan yang diperhatikan. Wasyarab, macam-macam minuman. Wal libas, termasuk pakaian. Nah, itu aja kita. Ada depan bacanya libas itulah, nambah. Nah, jadi makanan, minuman, pakaian, kendaraan masuk ke situ tuh. Itu aja fokusnya. Kayak apa supaya kita ini makan enak, pakaian bagus, kendaraan bagus. Itu aja yang dipikirkan. Maka orang tersebut ujar Nabi kalbahimati, seperti binatang ternak. Nah, jadi perbedaannya lah kita nih. Bila perhatian kita nih ke urusan kewajiban. Nah, berarti termasuk orang beriman. Memikirkan kewajiban nih bujur juga sudah aku menggawi. Kayak apa menjalankan tugas terhadap anak lawan bini. Nah, ini termasuk orang beriman, ada perhatiannya kita. Kalau kita 24 jam hingga urusan makanan, minuman, pakaian, kendaraan kita, nah ini luputam. Ini orang munafik.
Salahkah makanan minuman ini perkara yang mubah sebenarnya? Sebenarnya kada salah. Menjadi salah bila fokus kita ke situ lalu lupa lawan kewajiban. Nah, menjadi salah namanya.